أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فقال أيضا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Setinggi puji, segala syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan kurnia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa menghadiri undangan Allah, melaksanakan kewajiban kita yaitu salat fardu Jumat. Kemudian salat beriringan salam semoga hanya tercurah buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib tidak lupa berwasiat atau mengajak kepada kita semua, khususnya bagi diri khatib sendiri. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan ini judul yang telah ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru adalah kebersihan, ketertiban dan keamanan, yang disingkat dengan kata K3. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas 3 hal ini yang merupakan persoalan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai seorang umat Islam, kita senantiasa menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan. 3 hal ini merupakan tuntutan sosial bagi kita, tapi juga bagian dari ajaran Islam yang luhur, yang tertancap di dalam hati kita, bagaimana menciptakan 3 hal ini, yaitu kebersihan, ketertiban dan keamanan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah menyukai atau menyenangi orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Quran dan Sunnah banyak menggunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan kebersihan ataupun kesucian. Dalam Al-Quran, istilah-istilah taharah terulang sebanyak 31 kali. Istilah tazkiyah sebanyak 59 kali. Sementara dalam hadis dan ungkapan orang-orang Arab dalam kehidupan sehari-hari, mereka sering menggunakan kata-kata nazafah, yaitu bersih. Sebagaimana hadis atau ungkapan orang Arab, an-nazafatu minal iman, at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Kebersihan merupakan ajaran yang penting dalam ajaran Islam, sehingga wajar jika wahyu-wahyu Allah yang turun di awal diturunkan oleh Allah membicarakan tentang bagaimana kebersihan. Misalnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal mudaththir kum fanzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Apa kata Allah? Wahai orang yang berselimut. Ini ditujukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bangunlah, lalu berikan peringatan kepada mereka. Dan Tuhanmu agungkanlah. Dan pakaianmu, maka bersihkanlah. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bagaimana reaksi perintahnya kepada kita. Perintah dalam bentuk amar, yang dimana dalam kalimat di atas tadi secara tegas memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika selaku umat Islam menjaga kebersihan dan pakaiannya. Bahkan kebersihan pakaian bagi umat Islam juga merupakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat dari salah satu ibadah itu diterima, sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis. Kalaulah ini tidak kita jaga kesuciannya, pastilah ibadah kita ditolak atau tidak sah sama sekali. Nabi SAW memperhatikan kebersihan, apakah itu kebersihan mulut, kebersihan gigi, kuku, bahkan jalan umum sekalipun, agar tidak membahayakan bagi orang lain. Paling tidak ada dua macam kebersihan yang harus kita baca dalam maknanya. Yang pertama, bersih lahir. Di mana bersih lahir? Bersih badan, pakaian dan tempat daripada najis. Rasulullah menganjurkan kepada kita agar jangan buang hajat sembarangan, seperti melarang buang air di tempat lubang-lubang. Kemudian juga melakukan buang air di bawah pohon, di mana pohon itu tempat orang berteduh. Juga dilarang buang air di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini merupakan tandanya Rasulullah mengingatkan kepada kita butuhnya kita bersih tempat tinggal kita. Bersih ini juga bisa diartikan bersih batin. Di mana bersih batin ini kita bersihkan diri kita dari penyakit-penyakit hati dan sifat-sifat yang tercela seperti iri, dengki, dendam, kesumat dan lain sebagainya. Yang semua itu merupakan puncak daripadanya adalah hati. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging atau ada segumpal darah. Jika yang segumpal itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuh, dan jika yang segumpal itu jelek, maka akan jeleklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah yang namanya hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam sejarah, ketika Rasulullah SAW lewat di depan sebuah masjid, lalu dia melihat ada kotoran, beliau pun langsung menegur sahabat-sahabatnya agar senantiasa menjaga kebersihan ini, karena ini masjid ini adalah milik Allah dan rumah Allah yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang kedua adalah ketertiban dalam pandangan Islam. Ketertiban adalah keadaan yang dimana segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku. Dalam Islam, ketertiban mencerminkan akhlak yang mulia, kedisiplinan, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, serta lingkungan. Bayangkan ketika kita sedang berpuasa, apa nilai kedisiplinan yang ada pada diri kita atau ketertiban yang ada pada diri kita. Walaupun mungkin barangkali makanan sudah terhidang di hadapan kita, kita menunggu saat berbuka puasa, tapi tidak satu pun makanan kita masukkan dalam mulut kita atau dalam tenggorokan kita sebelum datang aba-aba atau tanda waktu maghrib sudah masuk atau dikumandangkan suara azan. Begitu juga di dalam kita berlalu lintas, sudah diatur bagaimana caranya kita berlalu lintas. Ada rambu-rambu dalam berlalu lintas. Rambu-rambu atau aturan adalah untuk kita patuhi, bukan untuk kita ingkari. Berapa banyak hari ini kita kadang-kadang melanggar rambu-rambu lalu lintas ini. Begitu juga dalam budaya antri. Banyak orang yang tidak meresapi apa makna dari budaya antri. Semua orang butuh waktu yang cepat. Ada keinginan untuk menyelesaikan urusan yang cepat. Tapi apakah kita mengabaikan kepentingan orang lain?
untuk melakukan kepentingan kita sendiri. Ini harus kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Tandanya kita memiliki tanda tertib dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi kita dalam bernegara. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri atau pemimpin di antara kamu. Berarti ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri kita, berarti kita sudah melakukan tindakan ketertiban dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu juga tata tertib dalam sholat berjamaah yang sering kita lakukan, atau dalam ibadah sholat. Banyak yang diatur dalam ketentuan sholat tadi. Apakah waktunya, atau jumlah rakaatnya, maupun urutan bacaan dan gerakannya. Karena dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apa kata Allah? Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang wajib pada waktu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Berarti apa? Di dalam pelaksanaan salat juga diatur kapan waktunya. Tidak ada orang hari ini mendahulukan salat zuhur baru dia salat subuh, atau mendahulukan salat asar dulu baru salat zuhur. Kenapa? Tanda adanya tertib waktu. Dalam bahasa kita sehari dibilang taroti, di mana kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan lebih awal, itu yang kita lakukan, dan itu berikutnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dalam sejarah di mana terjadi ketika perang Uhud, apa pesan Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya? Ketika itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya dan pasukan pemanah yang bersusun di atas bukit Uhud. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, jikalau kita juga mengalami kemenangan saat ini, tapi jangan bergegas untuk meninggalkan barisan pemanah ini di atas bukit Uhud. Jangan kalian tergiur dengan apapun yang nampak di bawah sana. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah menyampaikan ini, mereka tidak tertib dalam melaksanakan aturannya. Melihat orang kafir Quraisy tunggang langgang, mereka kacau dan kabur, sehingga orang-orang Islam melihat banyak harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Mereka turun meninggalkan barisan panahnya dan mengejar harta rampasan perang. Ternyata orang kafir Quraisy pada saat itu berbalik dari bukit dan naik ke bukit Uhud. Mereka pun menggempur pasukan Islam. Saat itu juga Islam mengalami kekalahan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bayangkan ketika kita tidak tertib dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin kita, maka kita akan babak belur, kita akan hancur, bahkan kita akan kalah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah keamanan. Keamanan dalam pandangan Al-Qur'an, di mana keamanan adalah nikmat yang paling besar yang seringkali kita abaikan. Padahal tanpa keamanan, ibadah menjadi tidak khusyuk, pendidikan tidak berjalan dengan baik, ekonomi kita akan menjadi lumpuh. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 35, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Apa kata Ibrahim apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 35? Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri yang aman adalah impian bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa aman dalam beribadah kalau kita hidup di dalam sebuah negeri yang tidak aman? Oleh karena itu Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keamanan, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Apa kata Rasulullah? Seorang muslim adalah yang orang lain merasa aman dari lisannya dan dari tangannya. Ini menandakan bahwasanya keamanan adalah
kebutuhan bagi setiap umat kita, setiap masyarakat kita. Tanpa ada keamanan, ibadah akan terganggu, ekonomi akan lumpuh, sosial diporak-porandakan. Oleh karena itu, keamanan ini butuh dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, apa usaha yang pertama kali harus kita lakukan dalam melaksanakan keamanan ini? Kalau kita lihat contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah? Rasulullah menyusun piagam Madinah. Bagaimana menjamin keamanan semua warga, apakah itu umat Islam ataupun non-Muslim. Mereka diberi hak hidup dalam kedamaian dan hak hukum dalam keadilan. Ini yang diwujudkan oleh Rasulullah untuk mencapai kehidupan yang madani. Bagaimana menciptakan keamanan atau iklim keamanan di dalam sebuah negara Islam, walaupun di dalamnya ada orang-orang yang non-Muslim. Tapi berapa banyak hari ini kadangkala kita lihat di dalam negara yang berkedaulatan negara non-Muslim, umat Islam sangat tersiksa, sangat terganggu keamanannya termasuk dalam beribadah. Tapi ini juga dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah disiksa, diinterogasi atau mungkin barangkali dianiaya oleh orang kafir Quraisy di Mekah, maka Allah menganjurkan Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Cari tempat yang lebih aman, karena keamanan itu mendukung untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, keamanan ini diciptakan oleh para pemimpin, termasuk juga seperti dicontohkan oleh Umar bin Khattab, di mana Umar bin Khattab menggambarkan keamanan ketika dia memimpin. Bayangkan jika seorang wanita bisa berjalan dari Yaman ke Madinah sendirian tanpa ada rasa takut. Itu pertanda apa? Ini pertanda bukan karena jumlah polisi banyak pada saat itu, tapi karena masyarakat takut semuanya kepada Allah dan saling menjaga keamanan satu sama lainnya. Umar bin Khattab juga ketika ditunjuk menjadi khalifah, dia melakukan patroli di tengah malam, memastikan rakyatnya apakah tidur dalam keadaan aman atau tidak. Karena pernah suatu ketika Umar bin Khattab berjalan, dia melihat seorang ibu yang memasak batu agar anaknya tenang karena lapar yang dideritanya karena tidak adanya makanan. Sambil menangis, anaknya menunggu masaknya makanan dari ibu tadi, namun makanan tak masak-masak juga. Umar bin Khattab menanyakan kepada ibu, "Wahai ibu, apa yang engkau masak?" Ibu tadi mengatakan, "Saya memasak batu. Gunanya apa? Untuk mengelabui anak saya, karena dia dalam keadaan lapar sementara makanan tidak ada." Maka pada waktu itu sambil menangis Umar bin Khattab mengatakan, "Tega sekali ini ya wahai ibu." Lalu Umar bertanya kepada ibu tadi, "Apa gerangan yang terjadi ibu?" Apa kata ibu tadi? "Wahai bapak, sejak Umar menjadi Amirul Mukminin, kehidupan kami seperti ini." Bayangkan pada saat itu Umar berkeliling melihat kehidupan, apakah dalam keadaan aman atau tidak. Ternyata masih ada juga yang tidak aman. Mendengar itu langsung bergegas Umar masuk ke dalam gudangnya, memikul gandum, memberikan kepada ibu tadi untuk dimasak dan menyiapkan obat-obatan untuk anaknya. Lalu pada waktu itu mengatakan, Umar tidak marah kepada ibu. Bayangkan bapak ibu, bapak kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita dituduhkan, ketika kita menjabat, dikatakan orang kita lagi sengsara semenjak kejabatan kita, itu sangat luar biasa. Tapi Umar tidak marah. Lalu dia menangis dan menyalahi dirinya sendiri. Kenapa saya lakukan ini untuk orang lain? Masih ada orang yang tidak aman semenjak saya menjadi pemimpin. Ini yang dilakukan oleh Umar. Maka pada saat itu, kalaulah tahu ibu tadi yang datang memberi makan adalah Umar, pasti dia akan keluar kalimatnya seperti itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, menciptakan keamanan ini penting dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah mungkin barangkali yang dapat Khatib sampaikan pada kesempatan ini, yang mana kita harus mengedepankan kebersihan, ketertiban dan keamanan atau ketiga dalam hidup dan kehidupan kita. Jika kita ingin melaksanakan kehidupan ini dalam keadaan nyaman, beribadah dalam keadaan nyaman, bersih tempat, baik tempat pakaian dari najis.
Inilah yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua saling menjaga keamanan, ketertiban dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga terjadilah kehidupan yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Fahtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was sihhata was salamata wa maghfirata alaina wa ala hazihil jamaah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.